saya Oktaviana Mayangsari, NPM 1804041123, mahasiswi semester 5 Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai laporan laba rugi pada usaha perdagangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian laba rugi. Laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Pengertian laporan laba rugi. Laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Kemudian, fungsi laporan laba rugi. Yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Selanjutnya adalah format dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu laporan laba rugi single step. Yang kedua, laporan laba rugi multi step. Laporan laba rugi single step yaitu pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Sedangkan laporan laba rugi multi-step merupakan pernyataan multi-step atau multi langkah memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Selanjutnya adalah standar laporan laba rugi. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, dinyatakan bahwasanya laporan laba rugi yang baik harus mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, laba rugi usaha. Yang ketiga, beban pinjaman. Yang keempat, bagian dari laba rugi atau rugi perusahaan, afiliasi dan sosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas. Yang kelima, beban pajak. Yang keenam, laba atau rugi dari aktivitas modal usaha. Yang ketujuh, pos luar biasa. Yang delapan, hak minoritas. Yang terakhir yaitu laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Selanjutnya adalah cara membuat laporan laba rugi. Langkah yang pertama adalah menulis nama perusahaan. Di sini saya menggunakan Home Industry tahu milik Bapak Agus. Kemudian tulis judul laporan laba rugi. Kemudian tulis periode laporan pada bagian paling atas. Di sini saya menggunakan periode selama 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian tulis penjualan dan masukkan angkanya sejajar dengan kata penjualan. Jika tidak ada komponen lain yang berhubungan dengan penjualan, maka angka tersebut merupakan total penjualan.
Dalam laporan ini terdapat potongan penjualan dan masukkan angkanya, sehingga harus ditotal dahulu, kemudian ditulis total penjualan dan masukkan angkanya. Kemudian tulis HPP atau harga pokok penjualan dan masukkan angkanya. Kemudian tulis laba kotor di bawah HPP dan hitunglah laba kotor. Untuk mendapatkan laba kotor, kita harus mengurangkan antara total penjualan dengan HPP. Selanjutnya terdapat beban-beban. Yang pertama beban listrik, beban karyawan, beban pulsa atau telepon. Rinci satu persatu. Di sini saya menggunakan beban listrik, beban karyawan, beban pulsa atau telepon. Selanjutnya, total semua biaya dan masukkan angkanya. Hitunglah laba sebelum pajak dengan cara mengurangi antara laba dengan total biaya. Tulislah laba sebelum pajak tepat di bawah total biaya. Jika tidak memasukkan komponen pajak, maka perhitungan laba atau rugi telah selesai. Kesimpulannya adalah bahwa laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang sangat penting bagi setiap usaha, sekalipun bagi Anda yang baru memulai untuk membangun usaha. Dengan laporan ini, Anda dapat memantau pengeluaran dan pemasukan yang terjadi pada usaha Anda dan melakukan improvisasi pada kegiatan operasional yang dibutuhkan. Setiap pengeluaran dan pemasukan akan berdampak langsung pada kelangsungan usaha Anda. Jika Anda tidak memantau hal ini secara benar, bisa dipastikan Anda tidak bisa mengembangkan usaha Anda secara optimal dikarenakan Anda tidak mengetahui keuntungan dan kerugian bisnis Anda. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.